Perkenalkan, nama saya Amira Hassan Salsabila dengan IC070 akan mempresentasikan laporan hasil praktikum berjudul Analisis Asupan Zat Gizi menggunakan metode Estimated Food Record. Penilaian konsumsi makanan penting dalam mengetahui pola makan masyarakat. Hal ini karena berhubungan dengan status gizi dari masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, muncul food record sebagai pencatat estimasi jumlah dan juga jenis dari makanan, minuman, dan suplemen yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, sehingga diperoleh gambaran mengenai asupan zat gizi yang lebih real terhadap responden tersebut. Hal ini mengapa tujuan praktikum dari estimated food record adalah mengetahui prosedur penggunaan estimated food record sendiri, kemudian mengetahui cara mengelola asupan zat gizi makro dan juga mikro responden, kemudian mengetahui cara analisis zat gizi makro dan juga mikro berdasarkan angka kecukupan gizi untuk kelompok, kemudian angka kebutuhan gizi untuk individu. Berikut adalah biodata dari responden SM, di mana diketahui periode estimated berikut dilakukan selama 3 hari, yaitu Selasa, Kamis yang mewakili hari weekday, dan juga Sabtu yang mewakili hari weekend. Untuk IMT dari responden SM sendiri bernilai normal, yaitu 20,1. Setelah dilakukan hasil perhitungan, maka BMR dari responden SM sebesar 1.287 dengan SDA sebesar 128,7, sehingga diperoleh energi total dari responden SM adalah sebesar 2.195. Berikut adalah hasil EFR responden SM untuk hari Selasa dan juga hari Kamis, kemudian berikut adalah hari Sabtu. Setelah dilakukan analisis, maka responden RSM ini cenderung memiliki pola makan utama sebanyak 2 kali setiap harinya. Kemudian untuk sayurannya 1 kali, yaitu pada siang hari, sementara untuk buah-buahan tidak diketahui atau tidak dicatat selama 3 hari tersebut. Setelah diketahui mengenai estimated berikut dari responden SM sebanyak 3 hari, dilakukan perhitungan kandungan gizi sebagai berikut. Berikut untuk hari Selasa, kemudian berikut untuk hari Kamis, dan berikut untuk hari Sabtu. Berikut adalah rata-rata asupan responden SPM selama 3 hari, di mana diketahui untuk asupan zat gizi makro, variasinya ini cenderung cukup tinggi untuk energi, protein, dan juga lemak, di mana untuk hari Kamis, memiliki nilai paling tinggi, kemudian disusul hari Sabtu dan juga hari Selasa. Untuk karbohidrat sendiri ini, berbeda dengan zat gizi makro lain, di mana cenderung tidak stabil dan juga melonjak tinggi saat akhir pekan, yaitu sehingga nilai asupannya cenderung lebih tinggi di hari Sabtu, Kamis, dan juga Selasa. Berikut adalah analisis kecukupan energi menurut BNPB, di mana asupan energi responden SM ini cukup adekuat dengan mencapai 99% dari BNPB. Kemudian untuk zat gizi makronya ini cenderung distribusi energinya tidak seimbang dikarenakan didominasi oleh lemak, ini defisit, dan juga proteinnya ini cukup. Untuk rata-rata asupan zat gizi mikro ini sendiri, mayoritas asupannya itu kurang perhitungan, maka diketahui energi intake dari responden SM adalah sebesar 2.168, sedangkan BMR-nya sebesar 1.287. Sehingga untuk validitas COVID-nya diperoleh angka sebesar dari 1,68. Berdasarkan cut off-nya dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut tergolong normal dan juga tidak menunjukkan adanya underreporting atau overreporting. Berikut adalah hasil estimasi vertikal dari kelompok, di mana diketahui standar deviasi mayoritas zat makro ini tergolong rendah kecuali karbo, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata asupan dari setiap responden dalam kelompok tersebut itu cenderung mirip satu sama lain. Hal ini berkebalikan dengan angka standar deviasi pada energi, karbohidrat, kalsium, natrium, vitamin A, dan juga vitamin C yang cenderung lebih besar, sehingga rata-rata asupannya itu dapat diketahui bahwa lebih bervariasi. Berikut adalah analisis asupan zat gizi makro kelompok, di mana kecukupan energi harian ini semuanya cenderung kurang. Untuk analisis zat gizi mikro sendiri juga cenderung kurang, hanya banyak 3 zat gizi mikro, yaitu zat besi, kalsium, dan juga natrium yang kurang, sementara untuk zinc, vitamin A, dan vitamin C yang melebihi anjuran yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil praktikum dan juga literatur yang saya baca, maka kelebihan dari metode estimated berikut sendiri, yang pertama yaitu data rinci dan juga akurat, di mana foto makanan yang diambil sebagai catatan visual ini dapat memperjelas mengenai jenis dan juga teknik pengolahan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat juga meminimalkan bias ingatan yang mungkin muncul dari respon tersebut. Selain itu, data yang disajikan juga dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diketahui mengenai jumlah asupan harian dari responden tersebut. Sementara untuk kelompoknya itu responden mengira-ngira dalam satu porsi, sehingga sulit untuk mengestimasi besaran porsi nyata dari asupan responden tersebut. Kesimpulan dari hasil praktikum ini, di mana rata-rata energi responden SM ini cenderung fluktuasi. Dengan hari Kamis menunjukkan asupan yang tertinggi. Sementara untuk hari Selasa ini menunjukkan asupan terendah karena pola makan yang cenderung lebih sedikit. Untuk pola asupan dari responden dan kelompok ini cukup berbeda, di mana energi dan juga protein responden cukup, responden SM ini cukup, sementara untuk kelompok ini kurang. Untuk lemak sendiri, individunya berlebih, sementara kelompok ini kurang. Untuk karbohidrat keduanya kurang. Untuk pola asupan mikro, sebagian besar zat gizinya sama. Hanya vitamin A, di mana individunya ini berlebih sedangkan kelompok kurang. Berkebalikan dengan vitamin A, vitamin C ini untuk kelompoknya cenderung berlebih dan individu kurang. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil praktikum, saran yang dapat diberikan adalah diperlukannya pengingat harian agar responden tidak lalai dalam mencatat makanan dan minum yang mereka konsumsi. Kemudian, pada awal sebelum pencatatan, diperlukan penjelasan singkat mengenai cara mencatat konsumsi dengan benar, meliputi URT ataupun gramasi dari pengolahan dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.